Tuhan Yesus baik. Haleluya.
berkati Tuhan. Nah, saat ini kami merenungkan firman Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami pribadi, lepas pribadi, dan Tuhan gembala yang baik sanggup memenuhi kebutuhan kami. Kami akan belajar firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita membuka kitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara bisa baca dari ayat sebelumnya sampai seterusnya. Itu isinya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Nah, tapi kita lihat ayat yang ke-17 ini. Sama-sama kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Nah, itu tema kita pada sore hari ini. Sama-sama bilang. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, doa ini sangat penting bagi kita semua. Berapa waktu lalu waktu kami ke Musda, kami sharing-sharing dengan teman, lalu ada satu sharing dengan teman yang cukup memberkati dan sangat memberkati saya. Itu perihal ada seorang hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lalu ada yang bertanya, waktu ada yang bertanya, kenapa kamu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa? Sepertinya dekat sekali dengan Tuhan. Dia doakan orang sakit sembuh, dan banyak tanda-tanda heran menyertai setiap pelayanan. Lalu jawabannya sederhana, dia bilang saya sudah lama membayar harganya. Harga yang dia bayar dengan tiap subuh saya harus di kaki Tuhan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Ternyata doa itu sangat penting, sehingga waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, percaya maka kita akan lebih peka lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengerti keinginan Tuhan. Bahkan di saat kita melakukan pelayanan pekerjaan, ketika kita mendahulukan dengan Tuhan, ada saja mujizat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kita sepanjang hari itu. Karena kita sudah mendahului dengan Tuhan. Nah, dalam pelayanan Rasul Paulus, dia pun mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan di Tesalonika pada maupun di Ibrani itu juga mencatat. Saudara bisa lihat ayat selanjutnya yang dikatakan di sana. Di 2 Tesalonika 3 ayat 1 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan besar, dalam pelayanannya pun dia memohonkan doa dari jemaat yang dilayani. Jadi saya berterima kasih buat Bapak Ibu semua yang selalu mendoakan kami. Saya percaya ketika saudara doa pasti ada namanya kami disebut di sana. Amin. Dan begitu pun sebaliknya, kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan, yang digembalakan, dilayani, maupun yang sewaktu-waktu untuk datang beribadah, kami bawa dalam doa. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Bahkan Ibrani katakan di sana, Ibrani 2:13 ayat 18, berdoa terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Kitab Ibrani ini masih kontradiksi siapa yang penulisnya. Tetapi kalau dilihat dari alur ceritanya, yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Karena ada versi-versi lain, tafsiran lain mengatakan bahwa Yakobus ada murid yang lain. Tapi kalau dilihat alur cerita, termasuk ini kalimat ini sama yang persis yang ada di kitab lain. Rasul Paulus itu menginginkan bahwa pelayanan mereka itu atau pelayanan dia itu ditopang di dalam doa supaya Tuhan selalu mendampingi di dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih, kita lihat kenapa kita harus tetap berdoa.
Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kenapa kita tetap berdoa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan untuk berdoa. Dia Tuhan Raja di atas segala raja, datang ke dunia, dan Dia memberikan teladan bagi murid-muridnya dan bagi kita semua supaya kita ini berdoa. Dalam memulai pelayanannya, dalam pergumulannya selalu diawali dengan doa. Nah, di dalam Matius 26 ayat 36 dikatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi hal yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Memang Tuhan Yesus memberikan teladan doa bagi kita. Dia sendiri Tuhan berdoa, dan kalau kita cuma manusia biasa tidak pernah berdoa, ya pasti yang terjadi kekeringan rohani. Percaya saya, dan ketakutan, kekhawatiran itu yang selalu menghantui kalau kita tidak berdoa. Ada satu cerita bahwa ada seorang anak Tuhan bilang, "Wah, percuma saya datang ke gereja, percuma saya berdoa, macam sia-sia sana. Kayak tidak ada perubahan. Bahkan itu khotbah yang saya dengar, keluar dari pintu gereja, saya sudah lupa apa itu khotbah pendeta." Makanya saya bilang selalu mencatat. Ini yang selalu mencatat ini barangkali sudah 3 tahun ini yang selalu saya ingatkan. 3 tahun. Ini visi kita ini hidup yang memiliki nilai-nilai kerjaan ini berapa tahun? Ini kan selalu saya sentil-sentil. Karena begini, kita ini punya keterbatasan untuk mengingat. Jadi ini kalau Tuhan ini bilang, sia-sia tidak ada faedahnya datang gereja, karena tidak ada di dalam seperti kosong. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, bilang, kamu sampai hari ini hidup, kamu makan gitu, mau makan. Terus itu makan menu tahun lalu kamu sih nggak bisa seluruh, terus bulan lalu masih saya sudah lupa. Bahkan mungkin yang baru kemarin saja kita lupa menu apa semua yang dimakan, apalagi banyak. Terus sama Tuhan bilang begini, sedangkan menu makanan jasmani itu kamu lupa kau makan apa, kamu masih hidup. Apalagi firman Tuhan yang kamu dengar, saya percaya kamu ada sampai hari ini dapat topanan dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri. Amin. Jadi jangan anggap enteng dari nilai doa, nilai ibadah. Bahkan Alkitab bilang bahwa ibadah itu mengandung janji. Olahraga jasmani itu dikatakan terbatas gunanya, tetapi olahraga rohani, ibadah itu mengandung janji. Makanya kalau muji Tuhan itu mesti semangat. Kalau di situ kita sekali olahraga itu, haleluya. Tapi bilang begitu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Begitu kan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan memang sudah memberikan teladan yang baik bagi kita. Yesus di dalam pelayanannya, sebelum dia mulai pelayanannya, dia ambil kesempatan doa puasa selama 40 hari 40 malam. Bahkan di dalam doanya itu dia bergumul doa puasa, tantangan tidak sedikit. Iblis datang menggoda, tetapi semua bisa dilalui karena perbuatan doa. Amin. Jangan anggap enteng doa. Jangan anggap enteng perbuatan doa. Jadi biasakan diri kita pagi-pagi, ya nantilah satu kali ada buku tentang doa syafaat. Itu bagus kan buku itu, saya pernah beli, saya baca. Cuma dipinjam oleh teman, mamanya temanku, tapi mamanya terakhir kita kenalan juga. Dia pinjam,
Dia suka buku itu, dia tukar. Dia bilang, kalau saya sendiri buku ini tentang doa, kamu buku ini karena kamu suka khotbah. Jadi doa itu buku itu ada satu cerita di dalam itu doa syafaat. Dia tulis waktu dia ditantang waktu ibadah KKR begitu, ditantang sama Tuhan, ditantang oleh Tuhan semua peserta KKR yang hadir. Tantangannya begini, siapa yang mau berdoa tiap hari selama 5 menit saja, tiap hari 5 menit saja. Jadi wah 5 menit dan dia mati dia tidak didoakan. Karena dia baru belajar berdoa, waktu dia berdoa itu sudah pemimpin itu. Sedikit-sedikit 5 jam, sudah 5 menit dulu. Ternyata dia bilang 5 menit itu kalau tidaknya selama sekali dia rasa. Jadi doanya terus. Akhirnya tapi dia sudah pemimpin sama Tuhan. Dia latih terus doa tiap hari kepada 5 menit saya sudah komitmen sama Tuhan. Suatu saat dia tidak sadar, dia sudah berjam-jam berketuhan begitu. Sudah lama sih dia kaget. Dari situ dia sudah mengajari bagaimana kepada doa sampai dia menulis buku tentang doa syafaat. Di dalam bukunya itu dia tulis begini. Kalau kita punya pemimpin atau gembala sidang, itu para pendoa harus keliling dia. Dikelilingi dalam doa. Tetapi sewaktu-waktu pemimpin ini harus berdiri di depan dan berdoa di belakang. Itu diterangkan sedemikian rupa. Karena pemimpin itu harus berani ambil langkah, maka dia perlu doa. Ya Bapak Ibu, kadang saya ambil langkah-langkah yang untuk kemajuan gereja ini, saya percaya banyak saudara yang hakim itu mau karena perbuatan saudara kalau lihat perbuatan kita ini belum seberapa. Termasuk langkah besar yang kita ambil itu untuk pembebasan tanah di lama itu. Tadinya mau bangun gereja, busuk, sudah digusur, belum rampung juga karena memang tidak cukup dana. Lalu ada tanah lagi boleh dijual, dan ini prioritas. Kita harus bebaskan tanah ini. Tadi pagi yang punya tanah saudara apa beda? Malam punya tanah saudara kapan ini eksekusi? Ya tahu. Akhir bulan ini atau awal bulan ini. Haleluya. Amin. Amin. Nanti akhir bulan ini atau awal bulan. Berdoa sudah ada uangnya kan? Haleluya. Oh dia sudah gelisah kebetulannya. Jadi kalau kamu tidak mati ada dosa orang. Tapi kalau itu pekerjaan Tuhan itu harus disiapkan. Amin. Tepuk tangan Tuhan itu. Haleluya Tuhan. Jadi ketika saya kata saya ini tujuannya begini. Teman-teman pengurus memberi dukungan dan semua jemaat memberi dukungan. Artinya begini, sekalipun tidak ada uang Bapak Ibu, tapi dengan dukungan saudara saya sudah semangat saya. Karena Tuhan pasti buka jalan. Untuk itu paling tidak saudara belum bisa menabung, paling tidak saudara bisa tabung dalam doa. Amin. Haleluya, doa saudara itu boleh menerobos surga. Surga itu bisa menyentuh siapa saja yang bisa menjadi seorang berkat. Amin. Kemarin ini kesaksian yang sederhana kehidupan hari-hari di rumah. Itu meteran listrik sudah kunci, bukan balas itu. Jadi sudah apa itu? Oke, dia sangat ada kesedihan sama saya. Bagaimana? Tidak lama bunyi itu apa namanya? Brimo. Segitu. Ada orang jadi untuk menghabis saja. Tapi tidak banyak yang masuk Tuhan. Dan ternyata sumbernya itu 2 orang. Nanti setelah itu saya pikirnya cuma teman saya yang sudah puluhan tahun tidak pernah ketemu, ada 20 tahun lebih. Ya cuma ketemu di udara. Terus dia saya kirim. Saya bilang, terima kasih sudah terjawab rasa penasaran. Penasaran apa dia? Iya saya tidak tahu siapa yang kirim. Ternyata tidak lama itu kemarin ini ada rohaninya kita berkirim lewat transis makan. Perasaan cuma 1 orang. Oh iya. Haleluya. Itu ya dari anak rohaninya kita saya lanjutkan saya juga malah.
Ya mungkin saudara masih timbang-timbang, tetapi kalau Tuhan sudah suruh, berarti berhenti gitu doang. Amin. Nah, di dalam ayat Matius 26 ayat 40 dan sampai 41 dikatakan demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi waktu Yesus selesai doa, dia kasih contoh sama murid-murid. Dia alasan, kamu ini diajar, cuma tidur saya kamu itu. Lalu Tuhan Yesus kasih tahu, kamu harus doa berjaga-jaga supaya jangan kita jatuh dalam pencobaan. Kita tidak tahu di luar sana sudah ada orang merancangkan jahat. Ya, ada orang sudah merekayasa yang jahat bagi kita. Tetapi sekalipun kita tidak tahu, kan kita hubungan kita dengan Tuhan itu tidak kembali, kita selalu doa. Tuhan pasti luputkan kita dari bahaya, dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk. Bahkan doa saya, apalagi perjalanan jauh, Tuhan luputkan atau halaukan mata kami dari melihat hal-hal yang mengerikan. Tidak mengalami, tapi melihat hal mengerikan saya tidak mampu, saudara. Dalam perjalanan kita lihat orang kecelakaan, tabrakan, itu hal-hal yang mengerikan. Jadi Tuhan bisa luputkan. Saya baru lampu merah itu ya, di rumah sakit lama itu. Mobil dari sana, ini motor keluar dari kotik. Mungkin ini sopirnya, barangkali dia sana, tidak dia motor dari sini. Itu hampir, saya langsung maklah saya langsung. Tiba-tiba itu langsung dia itu mobilnya dia rental, tidak pasti ditabrak. Memang pas-pasnya. Paling tidak ya patah, ya luka-luka. Tapi bukan dan melihat hal-hal yang mengerikan. Amin. Tuhan baik. Dahsyat. Jadi kalau Tuhan sudah kasih teladan, Tuhan sudah memerintahkan, percaya bahwa di dalam doa itu pasti mengandung janji ada kuasa dan kemenangan, sehingga dimanapun kita berada percaya kuasa doa itu pasti terjadi dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Apa yang sulit kita hadapi hari ini? Minta belas kasihan. Doa. Dan kalau Tuhan menjawab doa kita kadang memang di luar dari cara kita berpikir. Ya, cara kita menjawab doa kita. Di pelayanan di sini saja di gereja awal-awal membangun pelayanan ini, kita berdoa supaya bagaimana terjadi kebangunan rohani, pertumbuhan jiwa-jiwa, waktu kita doa. Begitu Tuhan menjawab doa itu rasanya ganti tidak ini. Kok kita doa supaya begini, kenapa jadinya begini? Nanti setelah suasana itu berjalan, baru Tuhan kasih pengertian. Itu hasil doa. Itu hasil doa. Memang begitu rencana Tuhan menjawab doa. Baru sebelum doa ternyata begini rencana Tuhan menjawab doa kita. Di luar dari apa yang kita pikirkan. Amin. Haleluya. Makanya kalau kita mengalami masalah hubungan dan sesuatu, itu bagian dari jawaban doa. Amin. Kosong, jangan kok apa parah. Baik sudah jalan-jalan Tuhan untuk menghadapi doa kita. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir karena ada kuasa di dalam doa. Kenapa kita harus tetap berdoa? Yang ketiga karena ada kuasa dalam doa. Sama-sama bilang ada kuasa dalam doa. Ada kuasa. Bahkan Yakobus bilang doa orang benar bila dengan yakin maka sangat besar kuasanya. Untuk itu yakinkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang benar sehingga doa kita itu tersuam. Haleluya. Apa yang menjadi pokok doa saya? Yakin kalau engkau posisi seperti orang benar, Tuhan pasti mengabulkan doa. Jangan berpikir begini, Tuhan kabulkan doa seperti konsep kita. Jangan berpikir begitu. Seperti cerita tadi, saya berdoa kenapa jadi begini? Ya sudah begitu cara Tuhan menjawab doa. Haleluya. Jadi kalau kita mau berdoa harus siap menerima jawaban doa. Amin. Harus siap.
kedatangan Tuhan untuk menjawab doa kita. Haleluya. Tapi dibalik itu semua, justru itu kita akan melihat kebangunan Tuhan. Nah, kita lihat contoh yang kita ini, contoh yang kita lihat Sadrak, Daniel, Mesak, Abednego. Ini saya sudah sendiri juga mungkin di minggu lalu atau 2 minggu lalu tentang peristiwa Daniel dan kawan-kawan ini. Mereka diberi kekuatan dan keberanian menghadapi tantangan yang mengancam nyawa mereka. Ini salah satu jawaban doa, kekuatan doa ini. Salah satu kuasa doa itu adalah memberikan mereka keberanian dan kuasa menghadapi tantangan yang begitu berat. Kalau saudara baca kisah ini kisah ini betul-betul mengerikan. Saya bacakan satu ayat buat Bapak Ibu. Dan yang 3, mungkin tidak ada di slide. Dan yang 3 ayat 15 mulai nanti. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, kerbau, gambus, sadam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang membuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dan perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganku ya Raja, dan seterusnya. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Saudara, pada waktu itu Raja Darius membuat patung dan semua orang dalam kerajaan itu harus menyembah patung itu, dan ternyata ini Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah menyembah kepada patung itu. Dan mereka tidak tahu kesalahannya mereka, karena mereka dalam pemerintahan sama dengan Daniel. Wah, itu orang luar biasa, tidak didapati kesalahan dalam pemerintahan, tidak ada korupsi di sana, tidak ada tipu-tipu di sana. Saudara yang kerja di pemerintahan, di perusahaan, berbeda swasta, jangan sampai ada tipu-tipu di sana. Haleluya. Ya, saya tidak tipu, saya tidak korupsi. Cuma saya lambat-lambat datang kerja. Itu juga itu korupsi waktu. Oh, dan sekarang sudah pakai absen. Pakai foto-foto ya, ada pakai foto. Jadi waktu absen di sini. Tapi saya tidak bilang dari dinas mana. Ya kan saya tahu dari mana dia. Dia tahu pakai foto. Habis saya foto sudah terkena. Saya itu langsung saya ke kebun. Habis maaf saya dia pulang di kebun pakai langsung. Yang penting sudah deh. Tapi sekarang saya pakai biji mata lagi ya. Sudah rekam dan mata tidak ya, makin canggih sekarang. Ada yang pakai sidik jari, dalam. Wah, itu pakai sidik jari, ada juga cerita lucu juga itu. Ada satu yang sebagai pegawai honor, semua 5 jarinya ini ada wakili. Ada wakili kepala bidang. Sama wakil. Pokoknya kalau sudah bikin kata, jangan lupa kelinci. Oh ini ya. Waduh, itu panas. Akhirnya dulu banyak dari Infocom sebagai kesibukan itu kan jangan dalam apa kebenaran itu sebagai rekam di mata saya tidak itu. Haleluya. Jadi biarlah kita di dalam pekerjaan kita pun di mana selalu jadi berkat, tidak ditemukan kesalahan. Itu sadarnya tetap maksudnya. Sehingga mereka cari-cari kelemahan, ternyata dalam hal ibadah mereka.
Sampai hari ini kita sebagai orang Kristen masih dipermasalahkan perihal ibadah kita kepada Tuhan. Iya, masih dipermasalahkan. Ya daerah-daerah tertentu kan. Sampai suatu kali ada cerita, teman saya cerita, jadi waktu dia membangun gereja selalu dipersulit. Sampai akhirnya jadi gereja mereka ibadah, dilempar terus. Dia sudah tahan. Dia tidak tahan. Kalau begini terus kita terancam, dia macam, dia sudah ketakutan. Dia keluar, dia bokar. Terlihat bokar. Jadi di kampung saya itu kita di sana saling gotong royong membangun rumah-rumah ibadah. Tapi sampai di sini saya diperlakukan seperti ini. Siapa berani maju? Tidak ada juga berani. Dari situ aman itu. Rupanya dibilang kondisinya setuju. Tapi jangan diikuti. 2.000 orang gak maju punya kesaksian itu. Satu ini saya dengar rekaman, tapi satu saya dengar langsung. Itu waktu dia membangun gereja itu dipersulit, Injilnya dipersulit. Sampai satu waktu dia langsung ancam. Dibilang ada masjid di sana sementara kamu. Dia bilang itu kalau teruskan itu saya juga mau bikin keributan. Masa saya membangun di sini di tempat saya dipersulit, itu juga tidak boleh dibangun. Itu orang ini yang itu sama. Akhirnya ada ketua RT dari RT lain kan di kota Kesanto, mungkin cuma bisa lorong gitu kan. Dia bilang, "Pak Pendeta masuk di RT misalnya." Itu ketua RT yang gondrong yang masuk di RT nya saja. Kalau Bapak bangun situ, kalau ada yang berani, nanti saya sebagai ketua RT yang hadapi. Kalau dia masih makan nasi, ya masih ada jalannya. Jadi dia bilang begini, ya saya lihat begini, pertolongan Tuhan itu dia pakai siapa saja, termasuk ketua RT yang gondrong, dia pakai. Wah itu luar biasa itu. Nah, jadi kekuatan doa itu Tuhan sanggup melakukan sedemikian rupa. Jadi waktu Daniel sadar dia sampai dicari kesalahannya, ternyata dalam hal ibadahnya jadi persulit. Tetapi apa jawabnya di sana? Waktu dia ditawarkan, kalau kamu mendengar semua bunyi-bunyian, hendaklah kamu sujud menyembah. Tetapi jawabannya di ayat 17-18 tadi dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya kami dilepaskan. Tetapi seandainya tidak, kami pun tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuhan. Itu adalah kekuatan doa, diberi keberanian untuk menghadapi tantangan. Jadi jangan berpikir bahwa kita mau berdoa itu ada saja mujizat kesembuhan ilahi, dompet kosong jadi penuh. Bukan seperti itu, tetapi kekuatan keberanian itu juga merupakan hasil dari doa itu. Dikasih hikmat untuk menghadapi setiap pergumulan, itu juga hasil dari doa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego diberi keberanian dan kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Jadi Bapak Ibu menghadapi tantangan, jangan lari dari tantangan, tapi berdoa. Amin. Minta kekuatan dari Tuhan. Satu kali para rasul dianiaya ketika mereka memberitakan Injil. Lalu mereka berdoa, Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tapi doa mereka selalu seperti ini, Tuhan berilah kami keberanian. Mereka minta keberanian. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, kita minta kekuatan dan keberanian dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih tolong. Dia buka jalan saat dia berjalan. Amin. Dia buka jalan saat kami apa itu. Oh itu lagu favorit saya. Kali ini saya nyanyi kalau sebelum saya dari dia buka jalan. Tidak tahu apa kita. Tapi Tuhan sanggup melakukan. Haleluya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan saudara perhatikan begini, lihat hasil. Kalau saudara lihat hasil, baik Daniel maupun Sadrak, Mesak, Abednego setelah peristiwa mengerikan itu mereka lalui, yang terjadi adalah justru raja mencari tahu siapa yang fitnah mereka ini. Apa ini? Kalau kita hidup dalam kebenaran, kejahatan kita bongkar. Amin.
Orang-orang yang melakukan kejahatan memfitnah mereka dicari tahu dan mereka semua dapat ganjaran. Termasuk orang yang memfitnah Daniel dikasih masuk dalam gua singa. Karena waktu Daniel masuk gua singa, dia aman, tidak diapa-apakan singa karena ada tangan Tuhan sendiri. Dan percayalah, kalau kita doa sama Tuhan, cara Tuhan menjawab doa kita lewat setiap peristiwa yang terkait kejahatan bongkar. Amin. Di Indonesia ini ada banyak kejahatan yang mulai terbongkar. Yang tersembunyi dengan rapi akan dibongkar semua. Para koruptor akan terbongkar, orang-orang yang kejahatan akan terbongkar. Tapi semua itu dari kekuatan Allah. Makanya hadirlah nanti hari Selasa tanggal 20 Mei ada momentum doa bersama di tempat ini jam 5 sore. Dan saudara kalau ikut Zoom-nya bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Sentul, itu ada jam 6 lewat Zoom. Cuma kita kan belum terkoneksi dengan wifi di gereja ini, tapi suatu saat kita pasang. Kalau ada kita langsung ikut Zoom bersama-sama hari ini. Saya mengajak saudara untuk melihat satu ilustrasi video yang terakhir. Ini ceritanya begini, sebelum di play desa begini. Ini ceritanya ada seorang yang lagi menabur demi ini dari takut. Dia menabur ini, dia berdoa supaya apa yang dia tabur itu bisa bertumbuh. Puji Tuhan, dia bertumbuh. Lalu dia doa lagi supaya dia berbuah. Puji Tuhan, berdoa. Dan ternyata setelah dia berbuah sampai kali panen, datang itu angin badai. Semua tanamannya buahnya tadi yang sudah siap panen itu ditiup angin berhamburan ke mana-mana. Tapi ternyata itu cara Tuhan menjawab doanya untuk berkati. Ketika buah yang berhamburan di mana-mana itu jadi bibit baru dan akan tumbuh lebih ribuan tanaman sehingga dia menjadi orang yang sangat diberkati. Ayo kita lihat mungkin satu menit lebih saja boleh main musik. Ayo berjalan. Seolah-olah Tuhan berjalan. Seperti yang katakan dari Tuhan menjawab doa kita kali kedua dan cara kita berdiri. Ini adalah jawaban doa. Lewat peristiwa yang terjadi, ada benih-benih baru yang dari Tuhan akan turun. Haleluya. Bapak Ibu, kadang waktu kita berdoa, jawaban doa itu tidak sesuai keinginan hati kita. Tapi jangan lihat ending. Sangat biasa itu. Waktu mereka komitmen untuk terus berdoa, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah manusia. Apakah doa mereka? Seperti mereka berdoa supaya jangan masuk dapur api, supaya jangan masuk dalam gua singa. Tapi mereka datang masuk ke sana. Tapi justru lewat peristiwa ini banyak orang berdoa. Seluruh kerajaan harus menyembah kepada Allah dan ini. Selain kejahatan disikap. Haleluya. Kita tunggu Bapak. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, hamba terbatas mereka firman. Tapi Engkau Allah Roh Kudus kiranya menghidupkan setiap beriman Tuhan yang mereka. Biarlah kami terus berdoa. Karena kami percaya ada kekuatan di dalam doa. Di mana Engkau sendiri memberikan teladan dan Engkau sendiri memerintahkan. Dan kami boleh melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang senantiasa berdoa, sekalipun menghadapi tantangan yang luar biasa, sekalipun nyawa mereka terancam, tetapi dari hasil doa itu kemenangan terjadi. Banyak orang bertobat, jabatan mereka semakin naik, kedudukan mereka semakin naik. Mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau saat ini Engkau punya pergumulan, percayalah